Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah semua, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita malam ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pembahasan pertama, makna syukur. Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Syakara, 3 huruf syukur. Shin, kaf, ra, syakar. Lawannya adalah kafara, 3 huruf juga. Kafara. Syakar artinya menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan. Syakar. Sedangkan kafar artinya menutupi. Cover bahasa Inggris. Buku itu biar supaya jangan kelihatan ditutupi, di cover. Kafar lain syakartum. Kalau kamu syakar, menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan. Sedangkan kafar artinya menutupi, tidak memperlihatkan. Makanya orang yang mensyukuri nikmat hidup malam ini, nampakkanlah bahwa kita hidup malam ini. Sholat isya berjamaah, ngaji, zikir, doa, nampakkan. Jadi yang tidak sholat isya berjamaah, dia tidak menampakkan nikmat Allah. Seakan-akan nikmat Allah itu tidak ada. Yang mensyukuri nikmat datangnya Nabi Muhammad, nampakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan yang kafir, kufur, menutupi, seakan-akan tidak pernah datang itu Nabi Muhammad. Itu makna syukur. Syukur menampakkan. Kalau memang pernah dikasih Allah Ta'ala sehat, nampakkan. Saya ini sehat ya Allah. Bagaimana cara menampakkan kita sehat? Beribadah. Menampakkan, menunjukkan bahwa Allah pernah memberi kita harta, bangun masjid. Oh, nampak. Adapun orang yang menyembunyikan, tidak kelihatan, tidak nampak. Ini makna syukur. Nah, jadi syukur menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan, menyatakan. Sedangkan kufur menutupi, menyembunyikan, tidak memperlihatkan, seakan-akan tidak pernah ada. Nah, ini makna syukur. Yang kedua, makna nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah. Itu nikmat. Sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah. Nah, itu nikmat. Walaupun bendanya sama, belum tentu nikmat. Ambil contoh handphone. Ketika handphone itu membuat kita dekat dengan Allah, nikmat. Dengan handphone itu kita jauh dari Allah, laknat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Motor. Dengan motor itu kita dekat kepada Allah. Pengajian subuh besok, sholat berjamaah ke masjid, nikmat. Dengan motor itu justru buat dosa, laknat. Nah, jadi jangan kita menyangka, wah
Dia dapat nikmat, padahal dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ngaji, kok dia dapat nikmat? Padahal sebetulnya bukan nikmat, dia sedang dapat laknat. Kita menyangkanya nikmat. Nah ini, jadi Islam itu datang memberikan pandangan baru terhadap sesuatu tentang nikmat dan laknat. Rahmat, kasih sayang Allah menjadi dekat dengan adanya nikmat. Sedangkan laknat membuat orang jauh dari kasih sayang Allah. Ba'idun anir rahmah, menjadi laknat. Apakah sesuatu itu nikmat atau laknat? Mata menjadi nikmat, mata bisa menjadi laknat. Pendengaran menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Pengetahuan akal pikiran bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Lisan bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Sesuatu yang selama ini kita pandang satu sisi, ternyata memiliki dua sisi. Nah, inilah hebatnya ajaran Islam. Dia melihat kita, kita melihat dia. Dia ajak kita untuk melihat sesuatu dengan pandangan Islam, pandangan dari dua sisi. Berikutnya pembahasan yang ketiga, kemerdekaan. Bahasa Arabnya istiqlal. Istiqlal artinya kebebasan untuk mengatur rumah tangga kita secara independen. Istaqalla yastaqillu istiqlal, berdiri sendiri tanpa intervensi orang lain. Itu maknanya merdeka. Kita tidak bisa memutuskan perkara kita sendiri, berarti kita belum merdeka, kita masih terjajah, belum istiqlal. Kita bebas mau buat apa tanpa ada intervensi orang lain, berarti kita sudah merdeka, bebas. Kenapa kita bisa terjajah? Nah, ini pembahasan yang ketiga. Jadi ketika bangsa barat, Eropa, Inggris, Jerman, Portugis, Belanda, ketika mereka punya peradaban, membuat peradaban baru, maka muncul keinginan untuk mengeksploitasi. Jadi berawal dari eksperimen, lalu kemudian muncul eksploitasi. Jadi mereka bereksperimen pada abad ke-15 yang disebut dengan masa Renaissance, masa pencerahan, masa kebangkitan. Jadi mereka berdarah-darah juga. Terjadi revolusi terhadap monarki. Monarki artinya ketika raja mati digantikan oleh anaknya. Mereka menghancurkan itu dan muncullah apa yang disebut dengan demokrasi. Lalu kemudian abad ke-16, abad ke-17, selama 200 tahun itu mereka membangun dan mereka berhasil. Maka muncullah negara-negara Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Portugis. Ketika mereka sampai pada masa kenyamanan, mereka ingin memperluaskan kekuasaannya. Dan mereka mencium ada aroma rempah-rempah di bagian timur dunia. Mereka pun pergi Portugis sampai ke Ternate karena pohon cengkeh.
Lalu kemudian Belanda pun mendarat di Sumatera karena mereka mencium bau tembakau Delhi, tanah Delhi yang sangat subur. Begitu juga dengan perkebunan karetnya. Jadi mereka awalnya datang itu adalah untuk memperluas kekuasaan di tanah yang amat sangat subur. Maka mereka membuat apa yang disebut dengan Hindia Belanda. Hindia karena kebetulan pulau-pulau ini terletak di balik India. Belanda negara mereka. Jadi mereka mengambil pulau-pulau ini sebagai wilayah jajahan kekuasaan tanpa meninggalkan nama asal muasal mereka, yaitu Belanda. Inilah asal muasal dari penjajahan. Karena keinginan untuk menguasai milik orang lain. Jadi manusia ini rupanya kalau dia sudah punya rumah, rumahnya sudah bagus, dia tidak pernah merasa puas. Dia ingin menguasai rumah orang lain. Rumahnya sudah bagus, dinding beton, jendela kaca, maka dia ingin menguasai rumah orang lain. Begitulah mereka. Setelah dia punya negara, punya kekuatan, armada laut, mereka pakailah itu kapal-kapal lautnya itu untuk sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, Maluku, Ambon, untuk mencengkramkan kekuasaannya. Maka terjadilah penjajahan. Ini poin yang keempat. Apa itu penjajahan? Kenapa sampai terjadi penjajahan? Apa latar belakang penjajahan? Jadi ada latar belakang politik, ada latar belakang ekonomi. Karena itu tidak bisa terlepas. Setelah dia menguasai secara politik, lalu kemudian secara ekonomi, dia punya keuntungan yang luar biasa, maka terjadilah penjajahan. Nah, berikutnya pembahasan yang kelima, bagaimana terlepas dari penjajahan. Maka terlepas dari penjajahan ini, disitulah peran agama Islam yang luar biasa. Satu ajaran Islam yang membuat kita merdeka itu adalah apa yang disebut dengan jihad. Jihad inilah yang membuat kita lepas. Makanya 5 November sebagai hari pahlawan itu kronologisnya didahului tanggal 22 Oktober, 18 hari sebelum meletusnya hari pahlawan, sebelum orang jihad. Maka orang-orang yang berjihad itu dia punya pengetahuan tentang apa itu jihad dan siapa mujahid, dan kalau mati dapat apa. Jadi karena jihad itulah kita merdeka. Kalau mati tidak merasakan sakaratul maut, kalau mati tidak merasakan hisab, kalau mati tidak merasakan azab kubur, kalau mati langsung masuk ke surga. Ini dihembuskan oleh para ulama, terus membacakan ayat-ayat hadis Nabi, sirah, perjalanan sejarah Nabi SAW, sampai akhirnya bangkit semangat umat ini untuk melawan penjajahan. Mereka pun berjihad dari mulai ujung Sumatera, paling atas Tengku Umar di Maulaboh, Aceh Barat. Kata Tengku Umar, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau besok pagi aku masih hidup, aku akan minum kopi. Itu dituliskan di warung kopi di Maulaboh depan Masjid Raya. Kalau mati malam ini, mati syahid. Kalau hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Jadi bagi mereka hidup ini simpel saja. Hidup untuk berjihad,
mati syahid. Itulah makna ungkapan aish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Begitu juga dengan Imam Bonjol, kemudian Tuanku Tambusai dari Riau, kemudian menyeberang sampai ke Pulau Jawa, kita dipertemukan dengan Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Sulawesi. Di Sulawesi kita bertemu dengan Sultan Hasanuddin, seorang ulama karismatik pula bernama Syekh Yusuf Makassar yang dibuang oleh Belanda ke Ceylon karena di sana dia tetap berdakwah, dibuang lagi ke Afrika Selatan, meninggal di Cape Town, mendapatkan penghargaan dari Nelson Mandela sebagai pahlawan. Nah, ini adalah singkatnya kita merdeka karena jihad. Afghanistan merdeka dari Rusia karena jihad. Bosnia Herzegovina merdeka dari pembantaian Slobodan Milosevic dari Serbia karena jihad. Palestina akan merdeka kalau kita berjihad. Jadi solusinya adalah jihad. Baik, itu pembahasan kelima. Pembahasan keenam, setelah kita merdeka, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka poin yang keenam ini, apa yang dulu tidak bisa kita lakukan ketika masih dalam penjajahan, maka sekarang setelah masa kemerdekaan ini kita laksanakan supaya kita benar-benar manusia yang menampakkan kemerdekaan. Nih loh, saya sudah merdeka. Apa yang tidak bisa kita lakukan waktu itu? Waktu itu kita tidak bisa menerapkan ajaran Islam karena bagi mereka itu sebuah ancaman. Nah, sekarang kita sudah merdeka, terapkanlah ajaran Islam dari mulai 3 aspek: aspek akidah, aspek fikih, aspek akhlak. Jadi kalau dulu amat sangat tersandra, tidak bisa menjalankan ajaran Islam, jadi sekarang begitu bebasnya setiap muslim. Kalau kita mau menunjukkan kami sudah merdeka ya Allah, tunjukkanlah itu. Apakah pada masa penjajahan itu kita tidak bisa beribadah? Cobalah pergi melihat bagaimana bekas-bekas hukum rodi kerja paksa, pembuatan rel kereta api, tambang batu bara di sawah lunto. Kita melihat bagaimana makam-makam mereka tidak bisa beribadah dengan baik. Saudara-saudara kita yang dimasukkan ke dalam kapal dikirim ke Suriname dari Pulau Jawa. Lalu kemudian bagaimana penindasan manusia diperbudak. Nah, sekarang setelah kita merdeka, kita tunjukkanlah bahwa kami bebas beribadah, kami bebas untuk belajar, untuk sekolah. Maka yang keenam ini adalah kita tunjukkan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah secara real, secara nyata. Poin yang ketujuh itu adalah bagaimana tentang pendidikan. Ketika dalam masa penjajahan yang dapat pendidikan kita tahu Raden Ajeng Kartini, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, anak-anak pejabat, anak orang kaya, ini yang bisa dapat pendidikan yang layak. Maka setelah
penjajahan ini, kalau kita mau mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya kita mesti punya pendidikan. Bagaimana orang semangat untuk belajar karena kita sudah merdeka, dan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan bisa murah, tapi bukan murahan, gratis kalau perlu. Kalaupun tidak, jangan sampai mencekik batang leher sehingga orang tidak dapat pendidikan yang layak, yang baik. Kalau kita baca ketika zaman itu, ulama-ulama itu bisa sampai ke Masjidil Haram belajar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi belajar sampai ke Masjidil Haram. Setelah belajar, mengajar pula di sana. Kemudian disusul oleh murid-murid beliau, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Kemudian guru mereka Syekh Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian di Sumatera ada Syekh Abdul Somad Al-Filimbani pada abad ke-17 18. Di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Artinya mereka zaman itu dengan segala keterbatasan transportasi, tapi mereka bisa belajar. Kenapa kita sekarang yang katanya hidup lebih canggih, kita sudah merdeka, kenapa tidak belajar? Nah, maka ini adalah kemerdekaan. Merdeka untuk belajar dimanapun, kapanpun, tanpa harus terkendala, tidak bisa masuk kelas karena belum bayar uang sekolah, tidak bisa ujian karena nunggak, berarti belum merdeka. Ibadah, kemudian pendidikan. Yang ke-8, bagaimana kita merdeka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di zaman itu pekerjaan sebagai pemetik daun teh, walaupun sekarang masih ada, bukan berarti itu hina. Saudara-saudara kita bekerja mencari makanan yang halal. Tapi pada masa penjajahan itu rodi, kerja paksa, hanya untuk makan. Diiming-imingi nanti naik kapal tongkang, nanti akan mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi ternyata hanya bunga-bunga tidur saja. Akhirnya mati di perantauan. Jadi bagaimana perang pekerjaan? Beribadah, dapat pendidikan, bekerja. Kalau sekarang kita bisa beribadah, kita juga dapat pendidikan yang baik, kita bekerja dengan baik, maka itu adalah nikmat kemerdekaan. Beribadahlah sebanyak-banyaknya tanpa ada sekatan. Pendidikan juga lanjutkan, pondok pesantren, sekolah S1, S2, S3. Kemudian setelah itu mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, sebagai bukti bahwa kita sudah merdeka. Jadi setiap anggota masyarakat berbeda cara bersyukurnya. Ya, kalau seorang pemuda, ya beribadahlah dengan baik, sekolahlah dengan baik. Kalau sudah dapat pekerjaan, bekerjalah dengan baik sebagai pengabdian. Tapi sebagai orang pemerintahan, pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, presiden, gubernur, wali kota, maka ibadah, kalau mau mensyukuri kemerdekaan, siapkanlah sarana prasarana ibadah. Musola, masjid paripurna, di samping masjid ada klinik supaya para dokter bisa berbagi waktunya. Kemudian di samping masjid ada hotel, ada ballroom, acara pernikahan supaya lebih islami. Nah, tentang masalah pendidikan, bagaimana pemerintah, cara bersyukurnya pemerintah, ya memberikan beasiswa
mengirim para sarjana-sarjana kita ke negara-negara maju untuk mengambil satu pelajaran supaya pulang nanti bisa mengamalkannya. Kemudian bekerja, beda antara yang bekerja dengan yang menyiapkan lapangan kerja. Bagi yang bekerja, merdeka dia, ya bekerjalah setulus hati bukan karena paksaan. Nah, bagi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Bahwa nikmat kemerdekaan disyukuri dengan tarik tambang, main bola, makan kerupuk, itu sebagai ungkapan kebahagiaan. Banyak cara membuat orang bisa tersenyum bahagia. Tapi substansi makna dari kemerdekaan adalah bebas beribadah, bebas mendapatkan pendidikan yang layak, bebas untuk mendapatkan pekerjaan. Bekerja, lalu kemudian bisa nabung, menikah, bahagia, ada waktu bersama keluarga, liburan, tidak hanya memikirkan apa yang dimakan besok, bagaimana sewa kontrakan besok, bagaimana cicilan motor. Nah ini kita belum merdeka, masih tersandra. Yang terakhir, yang ke-9, kalau dulu pohon cengkeh kita, tembakau kita, karet kita dikuasai orang. Nah, merdeka artinya merdeka kita untuk menggunakan potensi alam kita. Bagaimana dengan nikel kita? Bagaimana dengan tambang emas kita? Bagaimana dengan minyak kita? Bagaimana dengan kelapa sawit kita? Bagaimana dengan karet kita? Apakah kita sudah merdeka mengatur ini semua? Kalau kita bisa menetapkan harga, kita bisa mengekspor, lalu kemudian kita dapat uang, visa, pendapatan negara, maka kita sudah merdeka. Tapi kalau belum, maka sesungguhnya kita masih dalam penjajahan periode baru. Dijajah oleh orang yang sewarna kulitnya dengan kita, tapi otaknya lebih dahsyat daripada otak-otak Belanda. Alhamdulillah, tema kita malam ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saya sudah jelaskan dari mulai makna perkata, mengapa ada penjajahan, dan apa yang membuat kita bebas, dan makna mengisi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saya kira demikian. Bang Alvin Firdaus, bagaimana biasa 30 menit materi, setelah itu kita dialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.